Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ibu doakan antum semua sehat-sehat selalu ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan belajar materi matematika yaitu pembagian pecahan. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian pecahan yang pertama, bilangan bulat dibagi dengan pecahan biasa. Untuk pembagian itu, ketika kita mau mencari hasilnya, maka tanda pembagian operasi hitungnya kita rubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang di belakang kita balik, kita tukar tempatnya. Kalau awalnya tadi 2/3, sekarang kita ganti menjadi 3/2. Kemudian tinggal dikalikan, yang atas dikalikan dengan yang atas, atau 8 dikali 3/2, karena penyebut di sini ada 2. Tinggal dikalikan, 8 dikali 3, 24 per 2. Ketika kita bagi 24 dengan 2, ternyata masih bisa dibagi. Hasilnya berapa? Yaitu 12. Inilah hasil akhirnya. Ketika pecahan yang atas itu lebih besar dari pecahan yang bawah, maka kita perkecil dengan dibagi ke bawah. Hasilnya 12. Ini untuk contoh yang pertama. Yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang seperti ini. 2/3 dibagi dengan 1/4 contohnya. Sama seperti yang tadi, tanda operasi hitungnya kita rubah menjadi perkalian. Kemudian yang ini kita tukar tempat, 1/4 jadi 4/1. Setelah itu tinggal kita kalikan aja, yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. 2 dikali 4, maka hasilnya 8 per 3 dikali 1, hasilnya 3, 8/3. Masih bisakah diperkecil? Bisa, dengan cara dibagi ke bawah, karena 8 ini lebih besar dari 3. 8 bagi 3, 3 dikali berapa yang mendekati 8 hasilnya? Maka 3 dikali 2, hasilnya 6. Selisihnya berapa? Sisanya 8 dikurang 6, sisanya 2. Maka sisanya tulis di atas, per penyebutnya 3. 2/3, ini hasilnya. Ini contoh untuk yang kedua. Contoh lagi yang ketiga. Macam-macam pembagian pecahan yang ketiga. Pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. 6 2/3 contohnya dibagi dengan 3/4. Sama seperti materi perkalian sebelum-sebelumnya. Untuk pembagian ini intinya adalah ketika ada pecahan campuran seperti ini, kita rubah jadi pecahan biasa supaya mudah untuk mendapatkan hasilnya nanti. 6 2/3. Berapakah pecahan biasanya? 6 dikali 3, 18. 18 ditambahkan dengan 2, maka hasilnya 20. 20 per penyebutnya 3. Kemudian nih, yang sebelahnya kita tulis ulang dulu. Selanjutnya, 20/3. Pembagian kita rubah menjadi perkalian. Kita kalikan. Dikali 4/3. Maka kita kalikan. 20 dikali 4, 80 per 3 dikali 3, 9. 80 dibagi 9, kita lihat berapa hasilnya. 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 80, yaitu 8. Sisanya berapa? Sisanya juga 8 per penyebutnya 9. Ini hasil akhirnya. Kemudian untuk contoh yang keempat, seperti apa lagi? Kebalikannya, pecahan biasa
dibagi dengan pecahan campuran. Sama seperti yang tadi, intinya adalah kita rubah jadi perkalian. Kemudian yang ini kita buat dalam bentuk pecahan biasa. Maaf, ini belum, kita bagi dulu. 4 kali 3 12, kemudian 12 ditambah 2 14. 14 per 3 sama dengan, baru kita rubah operasi hitungnya jadi perkalian. 14 per 3 jadi 3 per 14. Lanjut, yang atas kali yang atas, 3 kali 3 9 per 5 dikali 14 70. Cukup sampai di sini saja. Ini contoh untuk yang keempat. Contoh macam-macam pembagian yang keempat. Ada lagi nggak Bu? Ada. Contoh lagi yang kelima, yaitu pecahan biasa dibagi dengan desimal. 1/4 dibagi 0,2 misalkan. Berapa nih hasilnya? Untuk contoh yang kelima ini, pecahan desimalnya kita rubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? 1/4 dibagi dulu, 0,2 dibuat jadi pecahan biasa menjadi 2/10. Kemudian tinggal kita kalikan jadi perkalian. 2/10 dirubah menjadi 10/2. Tinggal kita kalikan yang atas dengan yang atas. 1 kali 10 hasilnya 10 per 4 kali 2 8. 10/8. Bisa nggak diperkecil lagi Bu? Coba kita perkecil, kira-kira berapa hasilnya? Kalau 10 dibagi 8 bisa? Bisa. 8 kali berapa hasilnya mendekati 10? Ternyata 8 dikali 1 hasilnya 8. Kemudian sisanya berapa? 10 dikurang 8 sisanya 2 per 8. Selanjutnya nih, 2/8. Kira-kira masih bisa nggak diperkecil lagi? Bisa. Satunya tetap, 2/8-nya yang kita perkecil lagi. 2 ini kita bagi 2, yang 8 juga kita bagi dengan 2. Maka 2 bagi 2 hasilnya 1 per 8 bagi 2 hasilnya 4. Inilah hasil akhirnya. Contoh lain lagi, ada tidak? Contoh yang keenam, Ibu kasih tahu. Bagaimana kalau pembagiannya itu dengan persen, Bu? Ya, kalau dengan persen seperti ini misalkan. Pecahan biasa dibagi dengan 2%. Antum masih ingat? 2% itu sama dengan 2/100. Maka mudah saja. Tinggal kita rubah operasi hitungnya. 3/5 pembagian jadi perkalian, 2/100 jadi 100/2. Tinggal kita kalikan yang atas dengan yang atas. 3 kali 100, 300 per 5 kali 2 10. Kalau kita perkecil, ini kita coret dengan yang ini, maka sisanya tinggal 30. Ini adalah hasil akhirnya. Sampai di sini paham tuh ya Nak ya. Kemudian contoh yang ketujuh, di mana Ibu tulis? Contoh yang ketujuh di sini. Desimal dibagi dengan desimal. Kita lihat 2,5. Maaf, maksudnya 2,4. 2,4 dibagi 0,008 sama dengan berapa? Untuk 2,4 kita rubah jadi 24/10. Jadi pecahan biasa. Untuk 0,008 juga kita cukup tuliskan angka selain angka 0, yaitu angka 8 per berapa angka di belakang koma?
1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 8 per 1000. Selanjutnya 24 per 10 pembagian jadi perkalian. 8 per 1000 jadi 1000 per 8. Kemudian kita lihat 24 dikali 1000 sama dengan 24.000. Atas kali atas, bawah kali bawah, per 10 kali 8 hasilnya 80. Kalau sudah seperti ini, angka 00 yang di belakang ini boleh kita coret. Asalkan dia ada pasangannya, yang atas ini coret 1 dengan yang bawah. Maka tinggal 2400 per 8. Hasilnya berapa? Kalau kita bagi ini, maka hasilnya adalah 300. Kenapa 300? Coba kita cek. 300 dikali 8. 8 dikali 0, 0. 8 kali 0, 0. 8 kali 3, 24. Pas ya, 2400. Inilah hasil akhirnya. Tafadhol nanti antum pelajari kembali, antum ulang videonya sampai antum faham. Untuk latihannya, insya Allah ibu berikan pada pertemuan selanjutnya. Syukran. Ibu akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.